Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qaddama lana jawahiru adabihi fi kitabihil mubin wa fi sunani rasulihil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi liyutamimma makarimal akhlaq lil muta'addibin wa ala alihi wa ashabihi wa man syakalahum fi akhlaqihim minal mu'minin. Sengaja pada malam hari ini saya mencoba untuk menguraikan lagi karena ada sesuatu yang harus lebih dijelaskan lagi. Saya akan mencoba menguraikan adab lagi tentang bab adab. Karena di saat seperti ini sangat dibutuhkan sekali yang namanya ilmu adab. Pada saat ini sedang yang namanya krisis itu ada dua, ada krisis kepercayaan, ada krisis ekonomi. Kepercayaannya bukan masalah kepemerintahan, tapi bab tauhidnya. Dan di sini sangat membantu ilmu adab itu untuk menjadikan orang itu menjadi kokoh di tauhidnya dan kokoh sebagai orang muslim, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan, mana yang harus dikatakan dan mana yang harus tidak dikatakan. Semua itu sudah ada aturannya dalam kitab Adabul Insan fil Islam. Al-adabu ma yahsulu linafsi minal akhlaqil hasanah. Adab itu dibutuhkan oleh kita sendiri, sehingga kita itu akan menjadikan orang-orang yang mempunyai ilmu bagaimana caranya kita itu mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik. Karena ilmu adabnya di sini ada ilmu adab menghormati Allah, ada adab di saat kita menghadapi Allah, ada adab menghadapi di saat menghadapi Rasulullah. Ada adab yang namanya menghadapi ilmu, ada adab yang namanya menghadapi seorang guru, ada adab yang namanya menghadapi orang tua, ada juga adab yang namanya menghormati di saat kita berhadapan dengan orang lain. Nah, dan ternyata saat ini banyak orang-orang yang terlanjur artinya karena mungkin apakah karena tidak tahu, sudah tahu, apakah karena sengaja atau tidak sengaja, sehingga orang itu jadi banyak yang merosot, banyak yang tidak mengerti tentang bab adab. Nah, ini yang dikhawatirkan bagi kita semua. Kita dalam mencari ilmu takutnya nanti ilmu itu tidak bermanfaat. Faktornya banyak. Faktornya karena tidak ta'zim pada ilmu. Faktornya tidak ta'zim pada seorang guru. Faktornya tidak ta'zim pada orang tua. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau orang yang benar-benar mempelajari ilmu adab, maka orang itu akan terarahkan dalam pada posisi yang sempurna menurut manusia, yaitu menurut
masing-masing pada pribadi Allah menciptakannya, kesempurnaannya seorang manusia itu seperti itu. Bukan sempurna di antara manusia, bukan. Tidak ada manusia yang sempurna terkecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-adabu huwa ma bimuaddi bin nasi ilal mahamidi ayyad'uhum. Adab itu yang akan membawa kita pada posisi tertentu, yaitu perbuatan yang terpuji. Bagi orang yang mempunyai adab, maka orang itu akan menjadi orang yang mempunyai tingkah yang bagus. Karena tidak punya adab, orang itu jadi nyeleneh, orang itu jadi berani, orang itu tidak ada rasa hormat, orang itu nyepelekan, orang itu artinya berani melawan, orang itu ya macam-macam lah dari segi hal yang negatif. Dan dengan adab itu, ilmu adab itu akan mengajak kita pada posisi tertentu, yaitu pada posisi tertentu. Kalau kita memang benar mempelajari ilmu adab, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Pengertian dari sangat luar biasa itu karena kita mau bijak kepada Allah. Apa ilmu yang tertentunya? Apa kebijakan dari Allahnya? Yaitu adalah kebijakan yang khusus karena kitanya mau menghadap Allah itu dengan cara yang sopan, menghadap Allah itu dengan cara yang benar, menghadap Allah itu tidak asal-asalan, menghadap Allah itu dengan caranya bahasanya tidak keras dan tidak lemah. Dan disitulah maka orang itu mengerti siapa yang lagi dihadapi siapa. Dengan adab itu orang itu akan terbawa pada posisi yang bijak. Kebijakan seperti apa? Kebijakan dalam berpikir, menentukan suatu keputusan, menentukan suatu pandangan. Karena di situ diajarkan tentang nanti ilmu adabnya. Bagi orang yang tidak mempunyai adab, maka di luar konteks adabnya itu, maka orang itu tidak punya kontrol. Apapun yang dikatakan, apapun yang dipikirkan, apapun yang ada di dalam hatinya itu adalah benar kata sendiri. Itu. Jadi tidak ada yang mengerti tentang kita itu asal usulnya dari keluarga apa, kita itu belajarnya bagaimana, kita itu orang yang kita harus hormat itu siapa. Nah, karena tidak punya adab itu, maka orang itu sudah berani kepada orang lain. Jadi orang yang mempunyai adab, insya Allah orang itu akalnya akan terkontrol, hatinya terkontrol, mulut kontrol. Jadi kalau ada orang itu hatinya jelek, maka mulut pun kotor, tingkah pun kotor. Kelihatan bagus tapi kenyataannya tidak bagus. Al-fadlu bil akli wal adabi labil asli wan nasabi. Li'ana man sya'a adabuhu dha'a nasabuhu wa man dhalla aqluhu mudalla asluhu. Al-fadlu bil akli, jadi keutamaannya akal itu yaitu adalah orang yang mempunyai adab. Jadi orang yang mempunyai adab, yang mempunyai kesopanan, itu orang-orang yang positif, akalnya itu selalu dipakai, keutamaan akalnya itu dipakai, itu karena dasarnya karena dari adab. Dan harus diketahui bahwa adab itu tidak ada asalnya dari nasab, tidak ada. Jadi apakah anaknya seorang kiai akan jadi kiai? Tidak.
Anaknya seorang ulama apakah jadi ulama? Tidak. Kata siapa bilangnya begitu? Nggak ada. Anaknya kiai juga banyak yang tidak jadi kiai. Anaknya tukang beca juga banyak yang jadi kiai. Anaknya orang yang nggak bener banyak yang jadi orang bener. Jadi tidak bisa dikatakan mentang-mentang jadi anaknya kiai harus jadi kiai. Nggak bisa. Karena di sini diterangkan bahwa keutamaan adab itu dan keutamaan adab itu adanya di akal. Akal itu mempunyai kalau akal orang itu benar-benar positif, orang-orang itu dipakai akalnya, yaitu orang yang mempunyai adab. Tapi kalau orang itu ngaku dirinya itu adalah bisa, ngaku orang itu adalah anak kiai, tapi tinggalnya di Jakarta, ya itu tidak bisa, tidak punya adab namanya. Jadi bahwa siapapun mempunyai kesempatan untuk menjadikan dirinya posisi yang tertentu, artinya menjadikan dirinya itu orang-orang yang jadi bermanfaat di masyarakat, bermanfaat bagi umat. Nah itu karena orang itu mempunyai adab. Jadi kalau orang yang tidak mempunyai adab, maka akan tercoreng namanya, image-nya juga jelek. Karena apa? Orang itu bikin onar, orang itu selalu bikin masalah. Itu di masyarakatnya. Tapi bagi orang yang mempunyai adab tidak akan punya pikiran begitu kalau ada orang yang tidak punya adab. Karena orang yang mempunyai adab, yang mempunyai kesadarannya tingkat tinggi, kesopanannya tingkat tinggi, maka orang itu akan bisa memilih. Sejelek-jeleknya orang itu pasti punya kebaikan. Karena di mata masyarakatnya itu dipandangnya orang itu jelek, jadi dicap oleh masyarakat itu image jelek. Padahal dalam kejelekan yang besar itu pasti ada nilai kebaikannya. Contohnya kalau ada keluarganya, dianya seorang pemabuk, dianya seorang penjudi. Kalau ada pasti keluarganya mau main judi atau mau minum, pasti marah, pasti nggak suka. Itu nilai kebaikan yang tidak terlihat oleh orang lain karena sudah ditutup dengan image yang jelek. Tapi kenyataannya itu ada nilai baiknya. Itu contohnya kalau ente minum kopi. Nah minum kopi itu sendiri. Nah kalau kelamaan kopi dikasih air putih, kopi yang hitam itu akan bisa jadi putih tidak? Bisa, karena terus menerus dengan kesabaran dan tawakal kita, terus setetes demi setetes akan berubah terus, jadi berubah menjadi putih bersih. Dan disitulah maka maknanya kita orang yang mempunyai adab dalam bergaul, menghadapi orang-orang yang tidak punya adab, maka pendekatannya dengan kasih sayang, dengan menjalin persaudaraan. Itu yang harus kita sadari. Nah makna itu semua itu banyak orang yang melalaikan. Adanya itu ngecap kepada orang itu adalah orang yang jahat, orang yang bikin onar. Jadi diterangkan di sini yang namanya adab itu tidak ada turunannya, tidak ada nasabnya. Bagi siapa orang yang mencari ilmu adab dari keluarga manapun, siapapun, insya Allah bisa kalau orang itu mau. Jadi kalau orang itu menyadari bahwa kita itu pengen berubah, bahwa kita itu pengen ada perubahan, maka kita sendirilah yang menentukan, kita yang harus memutuskan bahwa kita itu bisa. Saya bisa karena saya terbiasa. I believe because I can nih kok. Yes, Apa? Yes, I do. Itu. Nah itulah ketentuannya. Rawahukol al-kafirun kok itu. Jadi barang siapa orang yang mau, karena ente itu benar-benar pengen mendapatkan sesuatu, maka di dalam Islamnya ada innallaha la yughairu ma biqaumin hatta yughairu ma bi anfusihim. Gusti Allah itu tidak akan merubah ente kalau entenya sendiri tidak ada kemauan untuk berubah.
berubah. Kalau entenya mau berubah pasti ada suatu perubahan, karena yang merubah tuh ente. Allah itu sudah memberikan kebebasan, yaitu berupanya akal. Akal untuk berpikir mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau yang tidak baik maka kita harus perbaiki, mana yang kurang baik maka kita harus perbaiki, mana yang sudah baik maka kita jaga menjadi yang lebih baik lagi. Jadi adab itu pasti dibutuhkan oleh manusia. Nah, dengan pengertiannya ente mengetahui tentang adab, maka berubahlah. Ente pasti bisa berubah kalau ente mau merubah. Walaupun kecil kesempatannya, kita tetap manfaatkan menjadi yang besar dan menjadi yang lebih baik. Al-fadlu bil akli wal adabu labil asli wan nasab. Nah, ini dengan limang sya'a adabuhu doa nasabuhu wa manggola akluhu mudolala asluhu. Inilah keutamaan akal, itu tidak ada jadi nasabnya. Dan barang siapa orang yang mau menginginkan adab itu, ingin mendapatkan suatu nilai baiknya, ingin mendapatkan ilmu yang membawa ente pada posisi keridhaan Allah, maka ente sendiri yang harus benar-benar merubah. Ente sendiri yang harus benar-benar mau mencari, bukan karena orang lain. Dan jangan merasa puas apa yang ente dapatkan, karena dalam pencapaian sukses itu tidak ada pencapaian, adanya yaitu perjalanan. Dengan ada kalimat perjalanan itu, maka kita harus menelaah apa yang sudah kita dapatkan, terus kita pelajari dan kita pahami, maka membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Bil adabi yufamul ilmu wa bil ilmi yasluhul amal wa bil amal tunalul hikmah. Jadi kalau ente sudah mempelajari adab, dengan ente mempelajari ilmu, dipakai adabnya, maka ente nanti akan cepat memahami ilmu. Karena apa? Karena ente adabnya dipakai dalam mencari ilmu. Nah, kalau orang itu mencari ilmu tidak dipakai adabnya, agak susah memahami ilmu. Karena apa? Karena ente deweke, karena ente sendiri tidak menghargai diri sendiri. Kalau ente menghargai diri sendiri dengan caranya dipakai adabnya dalam mencari ilmu, maka di sini ente nanti mendapatkan ilmu, yaitu cepat pemahaman tentang apa yang dipelajarinya. Wabil ilmi yasluhul amal, apabila ente sudah bagus ilmunya, maka ente harus tahu nanti tingkah lakunya yaitu bagus. Nah, wabil ilmi yasluhul amal itu berarti orang apabila sudah mendapatkan petunjuk tentang ilmu adab dan dipakai ilmu adabnya dalam mempelajari ilmu, maka orang itu akan memahami ilmu apa yang dikatakan dan akan langsung diterapkan untuk mencapai perubahan dalam pribadinya ente, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Karena di sini bagian daripada keridhaan Allah itu adalah bagus tingkahnya. Walaupun nanti ada keterangan wala yangzur ila qulubikum, dan tetapinya Allah hanya melihat hatinya ente. Bukan karena rupanya ente, bukan karena jasadnya ente, tapi Allah melihat hatinya. Ini bagian daripada adabnya. Kalau adabnya ente bagus, tingkahnya ke masyarakatnya bagus, jadi justru di situ belum tentu sampean itu adalah mempunyai tingkah yang bagus. Karena apa? Karena kita sebagai manusia itu banyak orang yang ngakali dengan caranya tingkah yang bagus, tapi kenyataannya tidak bagus. Itu. Maka di situ adanya siasat. Hanya untuk mengakali wajah yang baik, tapi kenyataannya tidak baik. Nanti ketentuannya ada wala yangzur ila qulubikum.
Dan ini adalah bagian. Tapi kalau ente-nya ini tingkahnya sudah diprogram dari mencari ilmunya dengan dipakai adabnya, maka ente di situ setidaknya kalau sudah mengikuti aturan adabnya, maka otomatis itu sesuai dengan ketentuan yang ada di Allah, yaitu wala yanzur ila qulubikum, antara tingkah dan hati yaitu sinkron jadinya. Mungkin kan ente sudah punya pengalaman, ada orang yang tingkahnya bagus tapi kenyataannya jelek. Ini pelajaran yang sangat berharga. Jadi nanti ente bisa mendeteksi mana orang yang baik dan mana orang yang tidak baik. Itu nanti bisa dideteksi karena ente mempelajari ilmu adab. Dasarnya ilmu mempelajari ilmu adab ini adalah untuk mengetahui siapa yang jelek dan mana yang bagusnya. Itu. Setelah ente tingkahnya baik, maka di situ diterangkan wabil amali yastunalul hikmah. Kalau ente tingkahnya sudah bagus, maka di situ ente akan menjadi orang yang bijak. Kebijakan yang seperti apa? Kebijakan dalam memberikan suatu informasi, kebijakan dalam satu kebaikan, kebijakan dalam menentukan hukum, kebijakan menentukan arah apa tingkahnya orang itu. Nah, saat ini banyak orang yang tidak mempunyai arah, tapi kelihatan ada arahnya, tapi kenyataannya tidak mempunyai arah. Apa? Orang itu tidak takut dengan apa yang dilakukannya. Awalnya kita mempunyai amanah, mau melakukan kebaikan, nanti kita akan berbuat yang baik. Tapi setelah bisa dicapai sesuatu yang diinginkan, orang itu lupa akan janjinya sendiri. Akhirnya lupa daratan. Lupa daratnya apa? Ya banyak yang sekarang lagi terjadi. Mengaku menjadi wali, tapi kenyataannya bukan wali. Wali apa? Wali murid. Nah, kalau di DPR itu wali rakyat. Nah, inilah yang akan mendapatkan siksa yang paling berat kalau orang yang menjadi badal itu tidak bijak. Tidak bijak berarti di situ termasuknya adalah orang-orang yang munafik. Siapapun itu berlaku. Jadi jangan mengatakan bahwa kita adalah tingkah yang bagus. Nah, kalau orang tingkahnya bagus, adabnya pasti dipakai. Tapi kalau orang yang tidak dipakai adabnya, maka orang itu tidak bagus. Karena orang itu tidak ada yang namanya tunalul hikmah. Yang ada yaitu adalah ya hanya apa ya, jadi hanya depannya saja gitu. Husnul adabi yasturu qabihan nasab. Jadi kalau ada orang yang katakanlah nasabnya itu adalah nasab dari nasab yang buruk, atau katakanlah itu adalah dari keluarga yang tukang penjudi, atau keluarga dari pencuri, atau dari pencopet, ataukah itu keluarga yang tidak benar, tapi anaknya mau berbuat suatu perubahan, anaknya mencari ilmu untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda, yaitu adalah mencari ilmu syariat, ilmu adab dipakai. Kalau sudah begitu, maka di sini kalau orang itu sudah mendapatkan ilmunya, maka keturunan yang jeleknya akan terpotong, terpenggal. Yasturu qabihabin nasab. Jadi tidak mesti di sini kan bahwa adab itu tidak ada turunannya. Itu kaitannya. Adab itu tidak ada turunannya. Apakah itu anaknya kiai akan punya adab? Tidak mesti. Apakah anaknya seorang ulama akan menjadi seperti ini, jadi ulamanya? Tidak mesti. Karena di sini diterangkan siapapun yang ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, ilmu kebaikan, maka orang itu akan menjadi baik. Waalaikumsalam. Akan menjadi baik. Tapi kalau orang itu sendiri tidak mau mempelajari ilmu adabnya, maka tidak akan mendapatkannya.
Tapi kalau orang itu mau mempelajari ilmu adabnya, maka orang itu akan jadi mendapatkannya. Karena apa? Di sini husnul adabi yasdul qabihan nasab. Kebaikan bagus si adab itu akan memotong yaitu keturunan yang jelek. Yang tadinya bapaknya jadi penjudi, yang jadi pencuri, karena anaknya mau mempelajari ilmu agama dan mempelajari ilmu adabnya, maka anak tersebut memutuskan atau memotong keturunan yang jelek. Jadi tidak akan menjadi generasinya orang tuanya. Dan bisa jadi anak ini akan mengangkat kedua orang tuanya yang harusnya masuk ke dalam neraka, jadi tidak masuk ke neraka karena ilmunya anaknya. Nah itu. Jadi itu luar biasa. Di sini di Islam itu berkaitan semuanya. Beli mesti yang namanya anaknya kiai jadi kiai. Beli mesti anaknya pencopet jadi pencopet. Loh, nggak mesti. Malahan anaknya seorang pencuri, anaknya penjudi, pencopet, itu bisa mengangkat orang tuanya menjadi masuk ke dalam surga kalau anaknya ini benar-benar. Dan akhirnya memberikan pengetahuan kepada orang tuanya akhirnya jadi insaf, ya akhirnya masuk dalam satu golongan husnul khotimah. Jadi yang perlu diketahui, pahamilah ilmu adab. Dengan adab ente bisa menghormati bebaturan, dengan adab ente bisa menghormati Allah, dengan adab ente bisa menghormati Kanjeng Nabi Muhammad, dengan adab ente bisa menghormati ilmu, dengan adab ente bisa menghormati seorang guru, dengan adab ente bisa menghormati orang tua. Nah itulah kalau sudah ente pahami semua itu, maka ente akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena saat ini banyak orang yang harus mempelajari adab. Karena apa? Di dalam kitab adab ini diterangkan, apabila Anda di saat ini, saat lagi resah, di saat ini ente lagi punya kebingungan, maka jalan satu-satunya yaitu datang kepada Allah. Itulah ilmu adab namanya. Karena siapa? Kita harus sadar yang memberi siapa. Yang memberikan maghfirah siapa? Yang memberikan rezeki siapa? Yang memberikan kekuasaan siapa? Yang memberikan kedudukan siapa? Yaitu Allah. Kalau kedudukan, takhta, harta, kalau diambil mau jadi apa? Hancur. Wa mal malu wal ahlu wadah. Ya. Harta itu adalah titipan. Keluarga adalah titipan. Apabila Allah menghendaki titipan itu, maka kita tidak bisa apa-apa. Kalau nyawanya kita diambil, ya nggak ada apa-apanya. Dan di dalam adab itu diterangkan, apa yang namanya ente mati nanti keluarganya itu ikut dikubur, mau tidak? Nggak ada yang mau. Ente mau mati hartanya dikubur, ikut dikubur sama ente? Kalau mau, ya alhamdulillah, nanti siksanya ditambah-tambahin. Itu. Nah, itu ngerinya. Dan ente mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya juga tidak ada artinya. Karena kalau sudah mati, mau apa? Secara mata kasar ente bawanya kain kafan. Iya kan? Tuh. Kain kafan. Yang jadi pertanyaan yang nanti, kalau ente lidahnya tertekuk ke atas, maka ente ditelkini juga nggak ada artinya. Bisa mendengarkan tapi nggak bisa mengucapkan. Kalau mandrobuka, apa jawabnya? Kenapa? Ilate ente lidahnya ente ditekuk ke atas. Karena ente sudah tidak terbiasa mengelaturkan Al-Quran. Karena ente jarang melafadzkan Allah. Karena ente jarang mengagungkan asmanya baginda Rasulillah atau bersolawat. Nah itulah kenyataannya. Yang nantinya ente di kuburan tidak akan bisa menjawab. Karena ilat ente, lidah ente akan ditekuk naik ke atas. Bisa menerima
tapi tidak bisa mengucapkannya. Itulah yang paling mengerikan. Bukan berarti nanti ente selesai ditanya satu kali sudah. Enggak. Selagi ente nggak bisa menjawab, ya pasti siksa akan mengalir. Di situ ditentukan juga bahwa kita yang mau mempelajari ilmu adab itu akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu adalah insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mendapatkan restu dari semuanya apa yang tadi diterangkan. Nah, dan bertepatan hari ini bulan ini adalah bulan Maulid, maka kita mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa. Segeralah ente itu agungkan asmanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambutlah baginda Rasulullah, sambutlah hari lahirnya baginda Rasulullah. Ketahuilah kalau kita mengambil hikmahnya bagi kelahiran baginda Rasulullah itu sangat luar biasa. Di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dilahirkan, itu semuanya serba indah dan mempengaruhi sampai di akhiratnya. Itu pengaruhnya sampai datang ke sana. Itu. Jadi tidak hanya di dunianya saja, tapi semua akan nyampe ke akhiratnya. Contohnya yaitu Abu Lahab. Abu Lahab menghormati atau menyambut atau mempersiapkan kedatangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan waktu apa? Kedatangan waktu lahirnya. Beliau sampai melepaskan yaitu budaknya, yaitu adalah Suaibah, melepaskan budak sahayanya, yaitu untuk menyusui baginda Rasulullah dan melepaskan total. Dan akhirnya disitulah Abu Lahab hanya mendapatkan kelebihan dari penyambutan dan memberikan kebebasan kepada Suaibah untuk menyusui baginda Rasulullah. Dan di akhiratnya dia hanya mendapatkan keringanan, setiap harinya dapat siksa. Dan harinya hari Senin lah beliau tidak disiksa. Dan dia mendapatkan air, yaitu airnya itu adalah air yang keluar dari jarinya. Tuh, hanya minumnya dari situ. Karena apa? Karena beliau melepaskan Suaibah untuk menyusui baginda Rasulullah. Nah, disitulah keistimewaannya. Sampai akhirat pun berlaku untuk penyambutan baginda Rasulullah. Bagaimana kalau ente menyambut dari pertama sampai tanggal 12 dijalankan dengan puasanya dan diamalkan ismukal azamnya dan mau mudawamahnya setiap malamnya. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah berarti kita semua itu tidak hanya mendapatkan hari Seninnya saja, tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 12 berarti kita sudah melewati hari penyambutannya. Kalau 1 minggu yaitu cuma 7 hari. Nah, ini tanggal 1 sampai 12 bulan Maulid, dari tanggal 1 sampai tanggal 12 berarti kan 7 dibanding antara 12 dengan 7 berarti banyakkan mana? Nah, ini Abu Lahab hanya menyambut tanggal 1-nya saja. Karena nyambutnya ikhlas, karena nyambutnya dengan sukacita. Nah, bagaimana kalau kita sendiri yang menyambut tanggal 1 sampai tanggal 12 tepatnya? Sambutlah baginda Rasulullah, kelahiran baginda Rasulullah. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah ente akan mendapatkan kelebihan yang seperti itu pula. Karena kita ngambil hikmahnya ke kejadian Abu Lahab. Dengan asmanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan dekat sekali kesempatannya untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Karena jarang diucapkan oleh orang lain. Mana ismukal a'zam Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jarang yang dipakai. Yang ada yaitu adalah bacaan-bacaan yang sudah menjadikan umum. Umumnya apa? Kita bacakan sholawat, ada sholawat nariyah, ada sholawat tibil kulub, ada sholawat yang namanya sholawat sholawat fatih. Nah, itu banyak. Sholawat badar.
Itu semua sholawat itu ada ceritanya semua. Semuanya ada ceritanya. Tapi nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu nama murni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wahabbatan wa fihi wasiqan, dengan caranya kita membaca kasih sayang kita, cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rindunya yang ada di dalam hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita semoga saja seperti Abu Lahab mendapatkan keringanan atau mendapatkan sesuatu yang luar biasa di akhirat nanti. Tapi ada tapinya. Kalau ente benar-benar membaca Ismukal A'zam Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mau membaca sholawatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajmain. Maka itulah yang namanya sholawatnya langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa embel-embel. Tidak ada yang namanya minta kesempurnaan, tidak ada yang namanya minta kemuliaan, tidak ada yang namanya apa. Pure kita itu karena cinta kepada baginda Rasulullah. Sesuai dengan nama baginda Rasulullah. Jadi tidak ada embel-embel begini begitu, nggak ada. Yaitu yang pasti adalah kita mengagungkan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW itu dengan murni cinta kita, rindu kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ketahuilah, bagi orang yang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW tanpa embel-embel, tidak ada maksud apapun, hanya karena cintanya, karena rindunya wasikon, karena rindunya sampean kepada baginda Rasulullah, maka disitulah akan ada balasannya, yaitu adalah haramahumullahu jasadu ilan nar. Ente bakalnya diharamkan, dijilat oleh api neraka, diharamkan masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena adanya syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jasadnya ente itu akan diharamkan hukumnya nanti di sana. Bukan hukum di Indonesia ya, bukan hukum di dunia, bukan, tapi hukum di akhiratnya. Dan itu sudah menjadi perintah dari Allah. Asalnya dari Al-Qur'annya. Nah, qala azza wa jalla innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, disitulah perintah Allah langsung kepada hambanya, kepada makhluknya, kepada siapapun, dan termasuk kepada malaikatnya itu, dan termasuk kepada jinnya. Itu semuanya harus baca sholawat. Nah itu sampai Allahnya sendiri saja mengucapkan sholawat. Sungguh sangat luar biasa kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berbangga, dan bangganya ente itu harus dengan karena cinta, dan benar bangganya ente karena rindunya kepada Rasulullah. Maka agungkan asmanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan caranya yang sopan. Bacanya keras tidak, pelan tidak, dan mengandung makna di hati ente. Maknanya yaitu supaya darah ente, hati ente, semua yang ada di tubuh ente itu bisa merasakan, dan bisa telinga kita bisa benar-benar menyatu antara akal kita bisa menyatu antara akal dan hati, itu harus benar-benar bisa menyatu. Akhirnya akan membuahkan suatu kesehatan, yaitu di situ karena ada doanya Allahumma ini abraun.
itulah doa yang akan mengobati dengan sendirinya. Ini adalah doa, tapi doa obat untuk mengobati diri sendiri. Obat yaitu mengobati batinnya dan mengobati zahirnya. Jadi kalau Anda yang mempunyai penyakit dan memakai itu, insya Allah maka Anda akan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka dari itulah kita semua harus pahami bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar sangat luar biasa, benar-benar sangat cespleng, benar-benar sangat dahsyat, benar-benar sangat ijabah. Karena apa? Tanpa menyebut namanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa ente tidak akan diterima. Apa? Ayo, apa? Apa? Laisa amruna bahwa raddun. Itu. Jadi ente kalau ngamalkan tidak punya sanad, ente jangan coba-coba. Kalau ente mengamalkan sesuatu tidak ada perintah dari baginda Rasulullah, apakah dengan melalui sanad, apakah sanad binasab, apakah itu di antara dua itu, kalau ente tidak mempunyai dari dua jalur itu, maka ente akan terjadi ketidakpastian dari yang akan ente dapatkan. Itu nggak bisa. Jadi insya Allah kalau ente mau mempelajari dengan caranya benar-benar apa yang diinginkan, insya Allah ente akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah.